kembali lagi bersama dengan saya, Mr. K. Kita akan mengulas mainan, bukan mainan, tetapi device dulu ya. Kita akan coba ulas device sambil pelan-pelan saya cari mainan saya di gudang ya. Karena dengan kesibukan, saya harus sedikit menunda. Oke, kali ini saya akan meneruskan untuk enclosure. Jadi kemarin kita sempat bahas yaitu adalah SSD M2 NVMe. Ya, itu adalah yang dari memory ghost. Nah, di sana itu bisa dipasang di laptop. Kalau laptop kalian support dengan hard disk NVMe, maka gunakan itu. Karena punya prosesor yang cukup mumpuni, lalu kalian pakai hard disk konvensional yang ada di dalamnya, wah loadingnya cukup lama. Ya, saya rasa kalian harus menggantinya ke NVMe. Karena saya punya PC yang menggunakan hard disk SSD, bukan NVMe malah SSD, yang kecepatannya 3 kali lipat. Itu begitu loading Windows 10, cepat banget, tidak ada loading-loadingan. Begitu nyalakan komputer, straight dalam waktu hanya berapa detik gitu sudah masuk ke user login. Nah, ini yang cukup wow. Oke, ganti itu. Tapi kalau misalkan ingin memperlakukan SSD NVMe tidak dipasang pada PC atau laptop, maka kita akan jadikan dia sebagai hard disk eksternal. Jadi kita bisa sebut SSD NVMe eksternal. Sebetulnya di luar juga sudah banyak yang dijual untuk SSD NVMe eksternal, tetapi harganya juga cukup mahal. Dan harga enclosure-nya itu juga mahal. Banyak pilihan. Ya, banyak pilihan saya lihat itu ada merek-merek, wah banyak juga. Tapi saya memilih Yotamaster. Ya, sebetulnya saya ada banyak sih Yotamaster. Yang 1 juta saya juga punya, nanti akan saya review. Ya, next time akan saya review yang 1 juta itu. Belum saya buka, oke? Belum ada rencana untuk mau menggunakan sebagai apa. Oke, yang saya review yang satu ini dulu aja. Nah, ini sama-sama Yotamaster ya. Yotamaster ini itu mereknya tidak banyak dijual di toko-toko ya. Jadi ini hanya paling cuma ada 1 toko di Jakarta. Kalian juga bisa searching di officialnya, yaitu officialnya Memory Ghost ya. Sama-sama ini yang jual ini tuh yang jual Memory Ghost ya. Jadi di sana ini ada kayak semacam, kalau setiap kali pembelian itu diberi kartu seperti ini. Nah ya, ini dia sama Memory Ghost dan Yota, dan ini ada garansinya selama 3 tahun ya. Dengan catatan itu harus mengisi pada registrasi di sini. Ya, itu nanti ada registrasinya di memoryghost.id, atau ya ini pokoknya pakai di QR code ini aja sudah bisa. Nanti kalian akan bisa mendaftarkan beserta bonnya. Itu akan berlaku selama 3 tahun. Rusak ganti baru, itu motonya mereka. Ya, tapi selama ini sih jarang sampai rusak. Ya, jadi wajib registrasi di yotamaster.id. Kalau Memory Ghost tadi memoryghost.id. Yaitu di web ya. Di web bisa di search di PC atau di laptop kalian atau di HP kalian. Oke, kita dapat kartu cinta dari Yotamaster. Ini bisa kita letakkan dulu kartunya. Nah, sekarang kita akan bahas ini. Yotamaster kemasannya, packing plastik seperti ini. Sebetulnya packing plastik kalau seperti gini ini semua bisa melakukan ya. Mudah sih, karena packing kayak gini nih sudah bisa dilakukan banyak sekali ya. Kalau saya lihat dulu kayak di mana ini ITC gitu ya, saya lihat mereka tuh loh dari HP habis dibukai bahkan sampai stiker hologram tuh bisa ditempel ulang. Wah, bener-bener. Oke, sekarang kita akan coba buka ini, unboxing. Karena ini saya juga baru tahu dan baru pertama kali ini mengunboxing ya. Oke, bagaimana sih dalamnya? Apakah ini harganya cukup mahal ya? Tadi belum saya sebut ya. 589.000 belum ongkos kirim. Kalau ada free ongkir ya berarti
hanya 589. Kalau ada ongkirnya 21.000 kalau sekarang. Atau nanti nextnya ya. Dulu kan juga sempat turun ya, cuma 10.000 ke Jakarta. Surabaya 5.000. Sekarang naik kan? Surabaya 7.000, ke Jakarta 21.000. Selisih 21, selisihnya 1.000 gitu ya. Oke. Sudah saya buka plastiknya, saya bukain. Ya. Oke. Ini sudah berhasil saya buka. Oke, ini saya buang ya. Saya buang. Push tuh. Oke. Bentuknya seperti ini. Boxnya. Sampingnya, belakangnya, sampingnya, depannya. Ya, depannya, belakangnya seperti ini. Oke. Kita akan coba buka, rasanya cuma buka. Begini sedikit. Langsung ya, ini kotaknya ada kosong. Oke, kita letakkan. Untuk kemasan blisternya mewah nggak ya ini ya? Keras ya, blisternya keras. Oke, kita ambil bagian dalamnya. Oke, kita ambil ininya dulu ya. Ternyata ya berat ya. Kalau ini aluminium soalnya. Aluminium. Ternyata menggunakan mur ya. Jadi kalau menggunakan mur gini, saya nggak siap mur di sini. Mungkin berarti saya harus ambil obeng. Ya, nanti sebentar lagi akan saya coba ambil obengnya. Siapa tahu ya kita akan bisa lanjut nantinya. Oke. Nanti pemasangannya terpaksa harus buka dengan obeng. Jadi saya nanti harus ambil obengnya ya. Tapi ini keren sih barangnya. Aluminium. Aluminium. Nah, ini Type C ya. Berarti menggunakan Type C karena kecepatan Type C itu bisa maksimal. Bisa lebih sampai 3.500 ya. Jadi sesuai dengan NVMe-nya. Kalau tidak ya rugi kita beli. Gambarnya nggak sama dengan produknya. Ternyata produknya lebih cantik daripada gambar ya. Ternyata begitu. Ya, ada kadang-kadang gambar cantik. Ternyata nggak cantik itunya. Tapi produknya sekarang gambarnya ya biasa-biasa. Produknya cantik ternyata ya. Itu yang menyenangkan. Oke, ini ya. Lalu coba kita lihat boxnya, ini kok masih berat ya. Kita lihat blisternya. Ini blisternya juga bukan kacangan sih. Kelihatannya kacangan ya. Di video mungkin kacangan ya. Oke, di video mungkin kayak kacangan gitu plastiknya. Tapi dan juga di review-reviewnya di Yota Master itu sendiri juga kelihatan dia kayaknya kacangan gitu blisternya. Ternyata bagus loh blisternya. Saya bilang ini bagus. Oke. Kita akan mendapatkan 2 buah kabel Type C to Type C dan Type C to USB 2. Oke. USB 3 ini pastinya biru soalnya. Oke. Biasanya kita akan lebih banyak menggunakan Type C to Type C untuk komputer yang jenisnya Type C ya. Jadi kalau saya bilang akan banyak menggunakan Type C to Type C dengan komputer yang Type C. Itu ya. Cuman kalau menurut saya ya, jangan pakai yang USB 3, kecepatannya turun. Kita pakai ini keren, tapi kita pakainya yang USB 3, ya kecepatannya nggak bisa 3.500. Ya kecepatannya akan mengikuti kecepatan maksimal dari USB 3. Saya kurang tahu, coba disetting USB 3 kecepatan maksimalnya berapa. Ya, jadi ini saya bantu coba ya. Ini saya sambil review, ini benar-benar saya belum melakukan research atau apa. Saya coba searchingkan ya untuk kecepatan dari USB 3 ya. Saya lupa, sebenarnya saya ingat tapi saya lupa. Jadi siapa tahu ada ya. Nih. Oke, kita akan coba cek. Ya, kecepatannya itu adalah kurang lebih
ini tidak disebutkan banyak, tapi kurang lebih ini ada yang menyebutkan 480 mega. Jadi ada yang menyebutkan 480 mega. Jadi kalau sekian detik, ya, kalau 480 mega, artinya ya berarti cukup, ya lumayan lah ya, 480 mega. Artinya ya maksimal 400, padahal ini di sini tertulis berapa? Harusnya bisa sampai 3500 ya. Oke, ini memori ghostnya akan saya ambil ya. Ini memori ghost dan ini kecepatannya 3500 yang kemarin kan. Nah, kalau kita menggunakan USB maksimum 500. Jadi berarti kurang ya. Jadi akan berkurang, tidak maksimal. Mendingan ya gunakan yang maksimal, tapi harus pakai laptop yang Type-C juga ya. Oke, jadi di sana. Oke, ini ternyata kita juga dapat strapnya. Oh, strapnya lumayan ya. Strapnya. Oke. Lalu kita juga, oh ternyata kita mendapatkan obengnya ya. Jadi kita mendapatkan obengnya. Jadi obeng ini berarti kita nggak perlu harus cari obeng ya. Jadi kita cukup menggunakan apa namanya, kita sudah disiapkan ternyata. Jadi ya sudah kita pakai ya. Kita akan pakai obeng ini. Kita akan coba membukanya. Dan lagi yang lain dapat apa ya? Oh, ini dapat spare apa ini, saya juga nggak tahu ini ya, kayak semacam alat gitu. Lalu ini juga mendapatkan kayak empuk-empukan gitu ya, mungkin supaya dia tidak terlalu panas gitu ya, mungkin supaya tidak terlalu panas. Oke, betul sekali. Oke, jadi sama sih, kurang lebih kayak gitu. Oke, kita akan coba ya. Kita akan coba, ini kita letakkan dulu. Karena kita kan tidak banyak pakai. Kita akan coba memasukkan NVMe. Ini, kita akan memasukkan ini ke dalam sini. Ya, kita akan coba buka. Oke, kita buka. Oke ya. Oke, ini gimana nih? Oke, sudah. Oh, ternyata dipasang di sini ya. Jadi ada kayak semacam alatnya. Lalu disinilah kita pasang NVMe-nya. Jadi yang tadi NVMe ini kita pasang di sini. Oke, kita pasang. Terus ada penguncinya. Kita pasang gini ya. Tik, oke sudah. Lalu ini ada penguncinya ya. Ini kita tarik ke bawah dulu sih. Ini kita tekan, kita press. Nah, kita press seperti ini. Nah, tadi kan buka toh, kita press terus kita kunci. Oke, selesai. Nah, kita kunci. Oke, simple ya. Cuman begini sih. Jadi ini sudah terpasang dengan baik. Lalu kita pasang di rumahnya. Ini rumahnya kayak gini. Kita pasang biasa. Oke, kita balik ya. Pemasangannya kayak gini. Ini ya. Seperti ini. Oke, ini ada polanya sih. Ada polanya ini. Kelihatan ya pola-polanya ya. Oke, jadi kita akan pasang gini aja. Ya, pasangnya sih biasa. Sesuai dengan pola. Oke, sudah masukkah? Soalnya tadi itu Oke, ini polanya agak. Oh, ada pengapitnya. Oke. Jadi ini pemasangannya kelihatan mudah atau tidaknya tuh ya dari. Nah, selesai kan? Jadi pasangnya juga mudah sih. Lalu kita tinggal tutup. Oke, ini kan kelihatan ya kayak pendingin gitu atau penahan. Kalau misalkan kurang, di sini ada tadi. Di sini ada. Nah, ini ada ya, sama. Jadi tinggal ditempelkan aja. Kalau misalkan tempelannya ini sudah habis.
Oke, sekarang kita akan coba tutup. Kita akan tutup. Sebenarnya gampang sih ya. Terus kita mur. Kita tinggal mur. Dan ya. Oke, kita tinggal colokan ini lalu kita pasang. Tapi saat ini kita nggak mencoba ya, karena ya kita nggak siapkan alatnya. Jadi saya tidak siapkan alatnya, tapi nanti yang pasti pemasangannya mudah ya. Dan yang pasti untuk enclosure-nya ini agak kasar ya. Kekurangannya itu agak kasar. Saya pegang-pegang gini tuh terus terang aja tangan saya ini kasar menyentuh sirip-siripnya ini ya. Tetapi kegunaan dari sirip ini itu adalah pendingin ya. Kegunaan dari sirip ini adalah pendingin supaya ini bisa lebih dingin ya. Oke, tapi sejauh ini sih review dari Yota Master di penjualnya itu cukup bagus, dan menurut saya pernah pakai Yota Master. Jadi kenapa kok saya pakainya Yota Master? Karena menurut saya Yota Master ini kualitasnya oke. Cuman agak sedikit mahal. Oh ya, Yota Master ini akan banyak dipakai di Singapura. Kalau kalian ke Singapura itu juga banyak ketemu dengan Yota Master ya. Oke, mungkin sampai di sini dulu reviewnya saya. Semoga ya menarik perhatian dan kepingin beli. Bye bye. See you.